Cara menjaga kesehatan gigi. Pertama, menyikat gigi menggunakan pasta gigi dan sikat gigi. Sesudah sarapan pagi. Jika sudah menyikat gigi, gigimu akan bersih dan kuat. Kedua, sebaiknya hindari banyak makan makanan manis seperti coklat, permen, es krim, dan makanan manis lainnya. Sisa makanan manis pada gigi akan menjadi plak yang kemudian akan membuat gigi sakit dan mudah keropos. Oh ya, jangan lupa juga menyikat gigi malam sebelum tidur. Kalian nggak mau kan gigi kalian sakit? Ingat, jangan lupa untuk menjaga kesehatan gigi kalian. Halo, selamat siang para Sobat Sehat Rumah Sakit Dausada Kediri. Hari ini kita ketemu lagi dalam rubrik 3S, Solusi Sehat untuk Semuanya. Hari ini saya, Galuh Pradiparamita, akan ditemani oleh satu dokter gigi yang cantik di Rumah Sakit Dausada bernama Dokter Sinta. Saya undang dulu ya Dokter Sintanya. Halo Dokter Sinta, ketemu lagi dengan saya Galuh. Halo Dokter Galuh, selamat siang. Selamat siang. Hari ini kita bahas sedikit tentang ini nih dok. Sekarang kan musim liburan ya, musim liburan anak-anak. Ini godaan terbesar dari anak-anak adalah makan permen, makan coklat, apalagi ini akhir tahun. Jadi banyak sekali diskon. Jadi siang ini kami ingin membahas sedikit tentang bagaimana sih menjaga kesehatan gigi untuk anak-anak. Mungkin dokter bisa cerita sedikit sebenarnya gigi anak dan gigi dewasa itu bedanya apa sih dok? Ya, terima kasih Dokter Galuh kesempatannya siang hari ini. Kita sharing sedikit ya tentang kesehatan gigi anak ya, cara menjaga kesehatan gigi anak. Jadi kenapa sih pentingnya edukasi kesehatan anak sejak dini? Karena rongga mulut itu adalah port de entry makanan masuk ke dalam tubuh. Kemudian rongga mulut itu juga salah satu tempat berkembang biaknya virus dan bakteri. Dimana kalau misalkan ada gangguan keseimbangan di rongga mulut seperti sakit gigi, gusinya bengkak, itu bisa menyebabkan nafsu makan menurun sehingga asupan nutrisi di tubuh juga berkurang ya atau terganggu. Kemudian dari Riskesdas Kemenkes nih tahun 2018 itu prevalensi gangguan rongga mulut itu sekitar 50%. Kemudian untuk penggolongan usia anaknya itu sebagian besar adalah usia sekolah 5-9 tahun, kemudian 10-14 tahun itu prevalensinya di atas 50%. Jadi penting sekali untuk edukasi kesehatan gigi pada anak sejak dini. Jadi khususnya ibu-ibu yang di rumah, ibu-ibu muda, bapak-bapak juga boleh harus ya, karena kunci keberhasilan edukasi pada anak itu gak hanya di ibunya, tapi juga ayahnya atau bapaknya ya. Karena ibarat sekolah itu kalau gurunya itu kan ibunya atau bundanya atau mamahnya, tapi kepala sekolahnya itu adalah bapaknya. Jadi bapak dan ibu harus kerjasama nih untuk keberhasilan atau kesuksesan anaknya, gitu ya. Kemudian untuk perbedaan gigi dewasa dan anak ini, satu bedanya di jumlah ya. Kalau untuk pada gigi anak-anak itu jumlahnya 20, kalau dewasa 32. Kemudian untuk fungsinya sama ya. Kemudian untuk usia tumbuhnya pada anak-anak itu mulai dari usia 6 bulan. Kalau untuk gigi permanen mulainya usia dari 6 tahun. Dan itu berbeda pada setiap anak ya. Berarti dok, kalau tadi prevalensinya kan cukup tinggi ya untuk
permasalahan dari gigi pada anak-anak tadi. Untuk merawatnya itu mulai usia berapa sih dok sebenarnya? Kapan kita harus mulai menjaga gigi anak ini? Seperti itu. Ada mbak ibu-ibu kan berpikirnya begini, oh ini kan masih gigi susu, nanti juga ganti sendiri kok giginya sama gigi permanen. Toh ini belum permanen, nggak apa-apa nih, nanti aja rawatnya. Jadi gini, kalau mulai merawatkan gigi itu mulai dari dia tumbuh pertama kali ya. Jadi biasanya sekitar umur 6 bulan itu kan gusinya bayi itu mulai, kata orang Jawa, berdedek gitu ya. Jadi dia akan mulai muncul membelah gusi. Jadi biasanya dia akan anaknya rewel kayak gitu. Biasanya kan kita kasih titer ya untuk gigit-gigit merangsang pertumbuhan giginya. Kemudian bagaimana cara bersihkannya? Cukup dengan kasa steril ya, dibalut di tangan atau telunjuk, kemudian digosokkan sedikit aja. Jadi untuk mengurangi mungkin sisa makan atau sisa susu yang lengket di gigi. Jadi mulai dari pertama kali dia tumbuh ya dok, kemudian bisa kita ajarkan dengan sikat gigi, karena sikat gigi zaman sekarang kan udah mulai macam-macam ya, mulai dari 6 bulan tuh sudah ada. Jadi macam-macam sikat gigi. Gitu, oh iya dok, ini ngomongin sikat gigi anak nih. Kalau kita lagi jalan-jalan ke toko-toko bayi itu kan ada macam-macam, ada yang cuma dimasukkan ke jari yang kecil itu, kemudian ada yang bentuknya bukan pakai bulu tapi pakai karet, kemudian ada yang pakai bulu, ada yang bentuknya bulat, ada yang bentuknya lonjong. Itu tergantung dari apa sih dok? Fungsinya sebenarnya sama aja ya. Jadi itu kalau karet tuh biasanya masih untuk merangsang pertumbuhan giginya cepat muncul ke permukaan. Kalau untuk yang sudah berbulu, jadi untuk membersihkan sisa-sisa makanan yang lengket di giginya. Jadi kalau bentuknya aneh-aneh lucu-lucu ya itu untuk menarik anak kecil biar mau nih memasukkan benda asing ke dalam mulut, itu dok. Jadi bukan tergantung dari umurnya gigi ya, tapi tergantung dari memang fungsinya untuk membersihkan apa gitu ya dok ya. Oke. Terus ini dok, kalau anak-anak sikat gigi itu diajarkan kan tadi dikatakan mulai dari giginya muncul dok. Tapi kan tantangan juga nih bagi ibu-ibu nih kalau mau nyikat gigi anaknya. Ada tips nggak dok? Harus berantem ya sama anaknya kadang-kadang ya. Untuk membuka mulut itu kadang susah ya anak-anak itu ya. Jadi gimana ya, kita kalau jadi ibu-ibu yang zaman sekarang, dari ibu-ibu zaman now itu harus pintar-pintar nih untuk membuka mulut si anak. Membuka mulut tuh udah bagus, pintar. Jadi kita harus merangsang misalkan dengan sikat gigi yang lucu-lucu kayak tadi itu kan ya, ketika dioles. Jadi ini biar bersih deh giginya, dioles-oles. Kadang kalau misalkan anaknya berontak itu memang ada teknik tertentu sampai dipangku nih anaknya tuh kayak gitu dok. Harus jadi dipaksa nggak dok? Atau semau anak aja untuk sikat gigi pada anak-anak nih? Kalau semau takutnya kalau dipaksa itu kan trauma gitu. Gimana ya? Kita harus merayu-rayu nih. Kalau dibiarkan semaunya nanti kebablasan, sayang giginya rusak kan ya. Jadi karena dia bertahan sampai 6 tahun ya pakai gigi susu, kalau rusak kasihan gitu loh. Makanya gitu. Berapa kali dok sikat giginya kalau untuk anak-anak? Kalau dewasa kan 2 kali ya. Apakah sama seperti itu atau beda juga? Sama aja dok sebenarnya ya. Kalau prinsipnya kan kalau orang dewasa kan dikatakan kalau kita edukasi nih ke anak-anak 2 kali setelah makan dan sebelum tidur. Kalau misalkan pada anak bayi yang belum bisa teredukasi dengan baik itu bisa dengan misalkan habis minum susu diminta untuk minum air putih atau kumur-kumur kalau dia sudah bisa. Itu dok. Kumur pun jadi untuk menghilangkan sisa-sisa susu biar nggak lengket di permukaan gigi. Kadang-kadang kan kalau minum susu botol nih, banyak sekali nih kejadian kalau minum susu botol, kemudian biasanya anak-anak tidur sambil minum susu botol. Susunya belum habis, anaknya udah tidur, terus nggak mau dicopot. Itu sering sekali, jadi akan terjadi yang namanya nursing bottle karies. Jadi giginya karies sebelah atas saja kadang-kadang banyak. Jadi giginya hitam-hitam. Karies itu gimana ya dok maksudnya? Mungkin karena berlubang. Karena yang awamnya itu kan gigi berlubang, jadi dia terjadi dari demineralisasi enamel gigi.
dari sisa makanan yang lengket di permukaan gigi yang tidak dibersihkan. Gitu dok. Oke, ini dok. Untuk teman-teman sobat sehat semua, kita buka kolom pertanyaan juga ya. Nanti bisa langsung lewat kolom chat saja. Nanti bisa pertanyaan-pertanyaan itu akan dijawab oleh Dokter Sinta. Kemudian masih terkait dengan sikat gigi, dokter. Untuk sikat gigi pada anak, itu kan ada beberapa yang saya pernah baca itu nggak harus pakai pasta gigi. Ada juga yang harus dibiasakan menggunakan pasta gigi. Itu yang benar seperti apa, dok? Jadi, karena takutnya tertelan. Untuk pertama kali kita nggak perlu pakai pasta gigi, nggak apa-apa. Kita biasakan dulu anak-anak untuk mengenal sikat gigi, membuka mulut dan menyikat gigi dulu aja, nggak usah pakai pasta gigi dulu pertama. Tapi kalau dia sudah mulai terbiasa, kita bisa gunakan pasta gigi khusus anak-anak. Kalau tertelan itu kan juga paling nggak banyak ya, pasti ada batasan maksimal atau minimalnya gitu yang tertelan. Jadi jangan khawatir, kita edukasi anak-anak pertama kali nggak usah pakai pasta gigi dulu, step by step itu ya dok. Jadi kalau sudah well educated, baru kita pakai pasta gigi. Banyak pasta gigi yang buat anak-anak yang bagus-bagus ya. Harus yang berfluoride kah atau yang seperti apa dok untuk pilihannya? Kan banyak sekarang itu. Ya harusnya yang pakai berfluoride dok untuk membersihkan gigi. Oke. Oke dok, berarti aman-aman aja ya dok ya, istilahnya pasta gigi itu mau dimulai dari anak umur berapapun dia cenderung lebih aman. Kalaupun tertelan pun juga. Kalau umur setahun kan sudah bisa bicara ya, bisa mengerti instruksi dari ibunya, itu bisa mulai menggunakan pasta gigi. Kalau 6 bulan kan kita masih bayi kan masih belum ngerti ini gimana caranya kumur atau gitu. Kalau udah 1 tahun kan dia udah mulai mengerti instruksi dari orang tua. Gitu. Tapi nggak berbahaya ya dok ya, kadang anak-anak kan gini, pasta gigi anak-anak itu kan rasa-rasa ya dok ya. Kadang pengalaman juga sih dari anak itu, bukannya dibuat gosok gigi, tapi dia diemut dulu, ditelan, baru gosok gigi. Terus dia minta lagi pasta giginya. Kita kasihnya sedikit aja ya, kalau anak-anak itu biasanya ngasihnya flat aja. Kalau dewasa baru seukuran biji jago. Kalau anak-anak cukup flat aja, biar cukup kena ada rasanya. Jadi dia interest itu, kalau ada rasa-rasanya dia mau sikat gigi. Oke. Ini kalau masalah sikat gigi. Untuk teknik sikat gigi yang benar pada anak dok, mungkin sekalian dok nih, mumpung bahas sikat gigi nih, sebelum kita bahas kesehatan gigi anak yang lain ini, kita kupas tuntas dulu sikat gigi. Persikat gigi anak. Kalau sikat gigi tekniknya mau anak-anak mau dewasa itu sama aja. Kalau kita kasih tahu mungkin ke anak-anak ya bagaimana caranya sikat gigi yang benar. Kalau kita kasih tahu ke anak itu, kita ingat bendera merah putih. Bendera Indonesia itu kan merah putih. Berarti dia sikat giginya dari gusi ke gigi arahnya. Jadi seperti ini ya. Misalkan nih, kelihatan nggak dok bonekanya? Oke, kelihatan. Dinaikkan sedikit ya. Oke, kelihatan? Oke, kelihatan, sip. Oke. Jadi kalau sikat gigi itu dari gusi ke gigi ya arahnya, jadi dicongkel-congkel gini dok, yang bener ya, gini. Kemudian dalam sebelah lidah juga sama, dari gusi ke gigi semua atas juga seperti itu. Kemudian jangan lupa permukaan giginya sampai ke belakang ya. Biasanya kalau area belakang ini sulit terjangkau, jadi biasanya kita cari sikat yang ujungnya lebih mengecil gitu ya. Kemudian jangan lupa kalau anak-anak biasanya susah kalau misalkan lidah disikat sedikit aja, tapi hanya gampang mual ya kalau anak-anak ya. Cukup instruksinya aja. Cukup instruksinya kalau sikat gigi itu seperti bendera Indonesia, merah putih dari gusi ke gigi gitu dok. Jadi bukan memutar gitu ya dok ya? Atas bawah gini ya. Atas bawah gitu itu. Ya. Oke dok. Ini ada satu pertanyaan. Kalau biasanya nih orang-orang nih ya, yang dewasa terutama dia sikat giginya gini. Ini sebenarnya salah. Karena bisa menyebabkan abrasi di sekitar gusi, perbatasan gigi dan gusi gitu. Jadi atas bawah ya dok. Oke, jadi sikat gigi yang benar adalah atas bawah, bukan disikat, bukan digosok tapi disikat. Bukan digosok.
tekanannya juga perlu diperhatikan. Kalau terlalu keras juga kayak gitu, jadi nanti giginya abrasi. Jadi perbatasan gigi dan gusi tadi bolong, cekung, kena tekanan sikat, akhirnya ngilu gitu. Oke, ini dok ada pertanyaan dari Dea Septiawan. Dok, gigi karies pada anak itu nanti bisa lepas dengan sendirinya apa enggak ya? Gigi karies lepas, maksudnya ganti ya? Gigi yang sudah kalau karies gigi itu apakah langsung ganti atau harus seperti apa? Seperti itu mungkin. Kalau kariesnya besar dan sampai menyisakan sedikit, kalau itu harusnya ganti gigi, kan umur sekitar 6 tahun ya, dan itu bertahap mulai dari bawah dulu. Kita lihat dulu kariesnya di gigi sebelah mana. Kalau kira-kira dia masih benih gigi permanennya masih jauh, kita rawat dulu sebisa mungkin. Kalau masih bisa ditambal, karena biasanya kalau anak-anak itu kalau sudah karies itu tahu-tahu udah parah, tinggal akar gitu. Jadi mau nggak mau nanti harus dicabut. Tapi dicabut pun nggak harus saat itu juga. Jadi kita tunggu, kita lihat usia anaknya dulu. Kalau misalkan gigi karies tapi anaknya 3 tahun, ya jangan dicabut dulu. Karena kan walaupun dia kesakitan ya dok? Ya, tapi soalnya gigi permanennya itu masih jauh. Jadi kalau keburu-buru dicabut, benihnya masih jauh, nanti berpengaruh pada susunan atau letak gigi permanennya gitu. Jadi kita lihat dulu nih kariesnya seberapa besar. Apakah masih bisa diselamatkan atau tidak. Jadi kadang-kadang seringnya anak-anak itu udah parah. Udah parah. Gitu Jadi ya. gini ya dok ya, kalau ada gigi karies tadi nggak harus selalu dicabut, bisa ditunda. Karena bisa mengganggu pertumbuhan gigi permanennya. Nah, apa berarti gigi susu ini menjadi jalan untuk gigi permanen ini tumbuh? Mencarikan jalan seperti itu atau seperti apa? Betul sekali. Jadi seperti ini ya, kelihatan? Jelas ya dok? Oke, kelihatan dok. Jadi ini kan penampakan gigi campuran nih pada usia 6 sampai 12 atau 13 tahun lah. Jadi yang bawah ini adalah gigi susu. Jadi kalau misalkan gigi di bawahnya ini sudah karies besar, kemudian dicabut, padahal dia benihnya masih jauh, ketika permanennya turun ke bawah, dia akan kehilangan arah, jadinya desakan. Itu dok. Jadi petunjuk kalau arah di ronsen seperti ini, penunjuk arah gigi permanennya tumbuh. Kalau buru-buru dicabut nanti pasti mencong-mencong madepnya, entah miring, entah maju, entah mundur gitu. Kalau dia sebagai penunjuk arah dokter, kayak tadi gambarnya kan berarti ada kemungkinan dia numpuk ya, ini gigi susunya di bawahnya, kemudian ini benihnya. Kalau misal si gigi susu ini belum tanggal, tapi gigi permanennya sudah turunnya sudah lumayan, seperti apa dok? Kalau itu harus dicabut itu biasanya. Kalau ini kan masih jauh ya ini. Ini kan masih jauh, tapi kalau dia udah turun ke bawah pasti gigi susunya akan goyang, dan itu harus dicabut. Kalau nggak segera dicabut nanti gigi permanennya nanti terhambat, gerakannya terhambat. Kayak gitu. Jadi nggak mungkin dia keluar jadi kayak gingsul atau apa, itu enggak ya dok? Bisa jadi. Beda. Gitu. Nanti itu tergantung lagi sama luas rahangnya. Jadi rahangnya itu kan dari genetiknya bisa ya. Jadi nggak cuma dari susunan giginya aja, rahangnya. Apakah rahangnya, bahkan genetik rahang orang tuanya sempit sedangkan giginya besar-besar, nah itu pasti jadi nanti berdesakan. Jadi bentuk gigi permanen itu banyak ya faktornya yang mempengaruhi tadi. Jadi dan itu dipengaruhi dari mulai perawatan gigi dari sejak anak-anaknya seperti itu ya. Makanya penting sekali edukasi kesehatan gigi pada anak-anak. Anak-anak ini kan diajak ke dokter gigi kan kadang-kadang susah dok. Mulai umur berapa sih sebenarnya anak ini dikenalkan ke dokter gigi? Sebaiknya ketika dia tumbuh, kalau 6 bulan nggak mungkin ya. Ketika gigi usianya lengkap tuh sekitar 6 tahun lah. Coba dikenalkan ke dokter gigi. Asalkan mamanya juga nggak takut ke dokter gigi ya. Kadang-kadang mamanya juga takut ke dokter gigi. Iya, dokter gigi itu saya sendiri juga gitu kok dok.
Saya juga agak paranoid kalau dengar suara mesin gigi nih gitu. Aduh, Suara sudah. burungnya kenceng, bikin ngilu ya. Ya, itu Baru duduk di kursi tunggu aja sudah pengenalannya. takut itu. Kita kasih musik nanti ya kalau di sini ya. Oke, Request itu ya. Jadi request sobat sehat musiknya di apa? dalam sana ada request musik di poli gigi supaya lebih rileks. Jadi kalau Iya, biar nggak kedengeran suara bur aja ya. Oke dok. Jadi mulainya 6 tahun ya dok. Untuk anak balita Ya. itu tidak perlu dikenalkan ya, atau dikenalkan dulu sedikit-sedikit. Ajak aja ketika orang tuanya ke dokter gigi kunjungan, ajak aja nggak apa-apa. Ketika dia mau duduk di kursi gigi itu suatu tantangan yang besar ya. Halo dokter Ya, Sinta. halo. Ya. Tadi sinyalnya agak keputus-putus. Gimana? Oke. Bisa diulangi dok? Jadi untuk anak-anak walaupun balita ya, kalau misalkan orang tuanya berkunjung ke dokter gigi, diajak aja masuk ke dalam nggak apa-apa. Jadi kenalkan dia duduk di kursi aja. Duduk di kursi itu adalah suatu tantangan yang besar untuk anak-anak ya. Jadi kita pengenalan dulu nih, duduk aja dulu di situ. Duduk Jadi dulu. kalau 6, kadang kan orang tuanya juga ini rotok males-males ya, 6 bulan harusnya 6 bulan sekali ternyata. Harusnya 6 bulan sekali. Berarti 6 bulan sekali anaknya juga diajak untuk duduk, ngerasakan duduk di kursi aja sudah. Duduk aja dulu. Itu kalau lampu udah nyala itu bikin nervous anak-anak gitu. Lampunya aja, lampu sorotnya itu udah bikin deg-degan. Belum lagi suara alat-alatnya. Iya. Oke dok, ini ada pertanyaan lagi dari Rate 100978. Dok, Ya. penyebab gigi tonggos itu apa ya? Dan kapan harus pakai kawat gigi? Jadi seperti tadi gigi tonggos itu atau gigi maju ya, itu kita lihat dulu penyebabnya. Jadi ada yang genetik, ada yang karena kebiasaan buruk. Kalau genetik itu tadi kembali lagi, kalau memang rahang atas sama bawah itu kan memang yang lebih maju itu kan rahang atas. Bisa genetik itu kalau memang rahang atasnya terlalu maju, kelihatannya giginya rapi tapi ternyata maju. Jadi gimana ya menjelaskan? Jadi kalau misalkan gigi normal seperti ini ya, seperti ini. Misalkan gigi normal seperti ini. Kalau misalkan dia emang genetik rahang atasnya lebih maju, dia seperti ini. Jadi kelihatan kalau senyum tuh giginya kayak cakil gitu ya dok ya? Bagus, bukan. Kalau cakil kebalikannya. Kalau gigi tonggos kan ini yang atas maju. Atasnya yang maju. Oke. Kalau jadi ini genetik seperti ini, jadi kelihatan giginya rapi, tapi dia ternyata maju kalau diperiksa. Ada lagi yang giginya normal, gigitannya normal gini, tapi depannya aja yang maju. Kalau depannya aja yang maju biasanya ada kebiasaan buruk dari kecil, misalkan ngemut jempol, kemudian gigit-gigit pensil, terus ada juga yang gigit-gigit tusuk gigi, kayak gitu. Tusuk gigi kecil juga ngefek ya dok? Ya kalau satu ini kan bisa keluar satu, mencolot satu giginya. Jadi kalau misalkan tonggosnya itu tergantung dari rahangnya. Misalkan rahangnya ada yang seperti ini, ada yang normal tapi hanya depannya aja yang maju, biasanya karena kebiasaan buruk. Terus ya anak-anak biasanya ya. Itu diapain ya dok kalau masih anak-anak? Kalau masih anak-anak biasanya sekitar usia anak SD ya, kita lihat kalau gigi permanen depannya sudah atas bawah sudah tumbuh semua, bisa dikawat gigi. Tapi kawat giginya yang lepasan. Tapi untuk kalau sudah usia dewasa, gigi campuran dengan gigi dewasa, terus rahang belakangnya permanen sudah tumbuh, bisa dipakai behel. Tapi kalau behel itu ke dokter gigi spesialis ortodonti ya dok. Jangan sembarangan. Kadang sekarang kan banyak nih tukang gigi nih. Asal pakai behel fashion namanya kalau zaman sekarang. Serem loh dok, tapi itu kalau sudah saya punya pasien di rumah itu sudah akhirnya kemana-mana. Iya. Tapi nggak mau ke dokter gigi, malah ke dokter umum kayak saya. Ini kan nggak jelas ini. Tapi tetap saja saya kirim ke dokter gigi juga, cuman ngurangin peradangan di tempat lainnya aja yang bisa kita lakukan. Benar. Nah, jadi gitu ya sobat sehat semua. Jadi gigi tonggos itu
bisa diatasi. Intinya seperti itu. Tinggal kita sabar-sabaran menunggu kapan momen harus dibenerin. Oh, iya, Mungkin nggak sih dok, gigi tonggus itu memerlukan operasi nggak sih? Tergantung tadi rahangnya ya. Tapi biasanya kalau memerlukan operasi itu kalau yang cakil. Biasanya malah kalau yang cakil gigi ya. tonggos tuh hanya perawatan behel. Antara behel lepasan dan behel yang cekat gitu, yang sekarang. Jadi nggak perlu Kalau khawatir biasanya ya dok? kalau ya biasanya perlu operasi itu kebanyakan yang cakil. Jadi yang kebalik. Nyatem kalau orang Jawa ya. Kayak cakil itu tadi. Oke dok. Selain masalah bentuk gigi, kemudian karies gigi yang tadi sudah kita bahas sedikit-sedikit, kadang itu kita kalau sama anak-anak itu kan bau mulut. Pengaruh nggak sih dok dari bau mulut anak itu, ada pengaruhnya dari gigi nggak sih? Iya, kalau bau mulut tuh biasanya ada giginya berlubang atau ada karang gigi. Kadang-kadang anak-anak ditemukan anak-anak sudah karang gigi? Ada, saya pernah di sini menemukan beberapa kali tuh anak kecil usia SD gitu ya, sudah ada karang giginya. Jadi itu bisa menimbulkan bau mulut. Karena di situ kan karang gigi biasanya mendesak gusi yang sehat. Jadi gusinya iritasi, gingivitis, akhirnya dia mengeluarkan gas, mulutnya bau. Kalau karies itu khas sekali, pasti ada bau mulut kalau karies. Ya, kalau anak-anak nggak karies kayaknya juarang ya dok ya. Tipsnya dok, supaya anak-anak ini nggak karies, apalagi musim liburan gini ya dok ya. Permen di mana-mana, Natal, tahun baru itu coklat bertebangan di mana-mana. Ibu-ibu aja sudah tergoda ini, lihat diskon coklat itu sudah tergoda ini. Ya, curhat ini tipsnya kayaknya. Tipsnya sama seperti tadi, pembersihan gigi mulutnya, sikat giginya jangan lupa, kemudian diganti nih sikat giginya 3 bulan sekali diganti, jangan sampai sikat giginya wes mekrok kanan kiri masih juga dipakai gitu ya. Jadi kadang-kadang tuh orang malas ganti sikat gigi sampai welek baru diganti. Padahal kalau sikat giginya bulunya udah mekrok kanan kiri itu bisa merusak jaringan periodontal, jaringan gusinya. Jadi bisa merusak. Dok, tadi sikat gigi, gantinya sikat gigi itu yang benar yang gimana dok? Tetap 3 bulan atau berdasarkan makroknya tadi, atau apa saja yang harus ini kita mungkin waktunya sikat gigi ini mungkin nggak hanya anak-anak ya, dewasa juga perlu ini. Kalau teorinya kan minimal 3 bulan diganti ya. Kalau saya sendiri lihat nih, kalau udah 1-2 bulu yang mekrok mencong kanan kiri, wis diganti aja wis gitu. Nanti daripada kalau nggak mekrok belum 3 bulan tapi warnanya sudah berubah dok, itu perlu ganti nggak? Kalau warnanya sudah berubah harus diganti juga. Apalagi kalau di dasar sikat giginya udah ada hitam-hitam, biasanya ada jamurnya kali ya. Kan sikat gigi kan lembab. Iya sih. Gitu. Penyimpanannya dok mungkin dok? Penyimpanannya sebenarnya maksudnya nggak wajib ditutup ya, asalkan dia di tempat yang bersih, kamar mandinya bersih. Karena kadang kalau ditutup itu kadang jadi lembab. Kalau lembab itu kan kadang cepat berjamur jadinya. Walaupun dia terbuka, kayak saya kan termasuk ibu-ibu yang rotok paranoid ya terhadap seperti itu. Kalau saya bayangan saya kalau itu saya buka, kalau kebuka nih, dia kan kemasukan bakteri-bakteri juga masuk terus masuk ke mulut. Saya tuh awalnya seperti itu. Bahkan kalau sama anak-anak sikat gigi itu sebelum saya kasih saya rendam dulu pakai air hangat. Iya, itu betul banget, protek sama anak ya. Jadi kan kita kalau sikat gigi juga dibersihkan dulu kan sebelum sikat gigi. Sikat giginya dibersihkan dulu di air mengalir ya. Seperti itu. Jadi kadang itu kalau benar sekali dokter Galuh itu direndam air hangat dulu, malah bagus itu malah. Mak paranoid ini dok. Nggak apa-apa, itu bagus. Oke. Mungkin ini ada pertanyaan lagi enggak ya? Saya cek dulu. Oh, ini ada dari Tiwi Iwit. Ada sapaan ini untuk Dokter Sinta. Dokter Sinta kebanggaanku katanya. Asik. Halo Dokter Tiwi. Oh, ternyata sejawatnya Dokter Sinta ini namanya. Besti. Ini kemarin ada pertanyaan di IG juga, yang sebelum kita live kan kita nyaring-nyaring pertanyaan dulu nih dari Sobat Sehat Haus saja. Ini
mengenai gigi berlapis, Dok. Gigi berlapis Gigi atau gingsul. Kalau saya mikirnya Oh, gigi berlapis apa gingsul makanya itu ya pada anak-anak. Itu gingsul ya. pak, Saya juga baru gingsul. tahu nih gigi berlapis. Kalau memang gingsul itu Pertanyaannya berarti kan gigi berlapis gitu. Terus itu kenapa? Nah, gigi Pertanyaannya. berlapis ini karena apa? Kemudian bagaimana cara mengatasinya? Apakah itu berbahaya untuk pertumbuhan rahang pada anak? Itu tuh pertanyaannya. Kalau gigi berlapis, mungkin yang dimaksud gingsul tadi Gingsul ya. mungkin, saya nangkepnya gingsul. Jadi kalau pada anak itu ya tergantung ukuran giginya dan ukuran rahangnya. Kalau pada anak tuh ya, sama juga sebenarnya pada dewasa. Jadi tapi pada anak kecil tuh jarang sekali ditemui giginya berdesakan. Justru pada anak kecil itu giginya rapi banget, tapi kadang-kadang ketika dia dewasa giginya jadi berdesakan karena ternyata gigi dewasanya itu ukurannya lebih besar rasionya daripada ukuran rahangnya. Kalau pada dewasa yang gigi berlapis yang gingsul itu ya, itu perawatannya dengan behel tadi, di behel di kawat gigi. Jadi kalau berbahaya sih berbahaya paling dia itu prevalensi karang giginya itu lebih sering terjadi karang gigi di daerah gigi gingsul karena biasanya kan giginya numpuk-numpuk sisa makanannya terjebak di situ ya. Nggak bisa bersih bener gitu ya, Dok ya. Oke, Dok. Oke. Kemudian ini, Dok, bener nggak sih, Dok, gigi susu tuh nggak punya akar? Ada yang tanya gitu nih, Dok. Tuh, Ntar juga ini tadi kan lepas sendiri kok gitu. Ini ada akarnya nih. Ini gigi susu yang bawah ya, itu ada akarnya. Ya, jadi gigi permanen tuh tumbuhnya di bawah, ya di bawah atau di atasnya gigi susu, itu ya. Tapi kadang ada juga yang di luar lengkungnya, jadi nantinya gingsul jadinya. Oke. Kalau misalkan, kalau ini kan sejajar, kalau ini kan sejajar antara gigi susu dan gigi permanen kan tumbuhnya sejajar. Ada yang abnormal itu gigi permanennya di luar dari lengkung. Nah itu nanti jadinya gingsul tadi. Gigi berlapis ya, saya juga baru dengar ini. Saya juga kaget kemarin buka-buka loh. Maksudnya gigi berlapis apa ya? Saya browsing juga ini gigi berlapis mungkin, apa ternyata. Ya mungkin itu kali ya. Ini numpuk-numpuk depan belakang gitu kali, Dok. Karena rahangnya kecil atau bagaimana? Oke, Dok. Jadi kalau gigi susu itu tetap ada akarnya, berarti para ibu-ibu kalau melihat gigi anaknya copot harus dicek ya, Dok ya. Kalau ternyata dia lepas, Dok, terus tapi dia nggak nemu akarnya, kadang-kadang kan kita. Iya. Jadi kalau gigi susu ketika dia udah goyang, nih biasanya kan kita yang depan dulu ya yang lepas ya. Biasanya kan udah goyang karena gigi permanennya mau tumbuh di sini. Nah, ketika dilepas itu biasanya akarnya sudah nggak ada, akar gigi susunya karena akarnya udah diserap oleh gigi permanen. Jadi gitu ketika mencabut gigi, loh akarnya endi, kadang ibunya gitu, loh akarnya sudah dimakan ini sama yang gigi permanennya gitu. Oh, makanya dibilang nggak punya akar gigi ya. Tapi kalau di dalam struktur kalau dilihat itu tetap ada akarnya. Gitu dong. Jadi bukan nggak punya akar gigi, sobat-sobat semua. Enggak. Jadi si akar giginya ini sudah terserap sendiri dari tubuh kita. Gigi jadi permanennya, iya. Oke, diambil sama gigi permanennya tadi karena dipakai untuk jalan dia keluar. Jadi walaupun dia keluar cuman seolah-olah mahkotanya aja, nggak perlu khawatir ya, Dok ya. Hilang kemana gitu akarnya, nggak perlu khawatir ya. Dikiranya patah kali, Dok ya. Iya, takutnya kayak gitu kan kadang-kadang. Loh, jangan-jangan patah. Nanti gimana kalau akarnya nggak keluar? Seperti itu, Dok. Iya. Oke, Dok. Ini mungkin ada pertanyaan lagi ini, Dok. Untuk anak-anak, kelainan apa saja sih, Dok, yang harus diwaspadai untuk pertumbuhan gigi kita pada anak-anak? Untuk anak-anak ya, kalau yang utamanya itu biasanya kalau anak-anak tuh yang utama itu karies tadi ya, Dok. Jadi ya kita sebagai ibu harus pintar-pintar nih edukasi ke anak. Jadi biar kalau udah giginya karies, bolong itu ada aja keluhannya, udah sakit giginya, gusinya bengkak, terus nggak mau maam, itu kan kasihan ya. Jadi itu kasihan anaknya juga kasihan ibunya. Karena nggak mau makan dia. Oh iya bener. Jadi yang diwaspadai itu tadi ya, edukasi lah anak
mau tidur itu sikat gigi dulu. Minimal habis minum susu, yang ngedot, anak-anak yang masih ngedot, minum air putih atau kumur-kumur lah. Habis makan permen coklat, boleh makan permen coklat tuh, siapa yang larang, nggak boleh. Saya juga senang makan coklat. Tapi habis makan coklat minum air putih atau kumur-kumur ya. Kalau yang bagus ya sikat gigi gitu ya dok. Oh, jadi kalau bisa sikat gigi, kalau nggak bisa minimal kumur-kumur gitu ya dok ya. Ya. Kalau gusinya bengkak dok, apakah hanya karena karies aja dok, atau ada faktor lain dok yang kita waspadai? Iya, Kadang tuh kan ada tuh anak-anak yang gusinya sering bengkak-bengkak atau sering banget sariawan. Itu berpengaruh juga nggak dok? Kalau gusi bengkak itu biasanya pertama dari karies ya, kemudian karies kan ada infeksi, kemudian bakterinya itu mengeluarkan gas, jadi nggak bisa keluar gasnya, akhirnya gusinya yang gendut ya, gasnya keluar lewat gusi. Kemudian bisa juga bengkaknya karena karang gigi, karena bengkak itu kan kalau persepsi orang kan macam-macam ya, bengkaknya seperti apa. Jadi kalau kita di sini gusinya membesar gitu aja ya. Jadi kalau karena karang gigi itu bisa menyebabkan gusinya juga bengkak. Jadi gingivitis itu ya dok ya, gusinya bengkak, kemerahan di bawah, pokoknya gusinya gendut-gendut gitu, itu juga gusinya bengkak kalau kita bilang kan. Ya. Gitu. Harus wajib ke dokter gigi ya dok itu. Iya, makanya kita kan mesti edukasi 6 bulan sekali gitu ya dok. Wangel 6 bulan sekali itu. Wangel dok, memang wangel itu bener. Kalau sebenarnya kalau juga angel kadang. Yes, saya sendiri ngalamin kok. Saya bisa 6 bulan sekali itu sudah luar biasa. Sudah bagus kan? Apalagi masa pandemi ini dok. Iya. Kalau kita ngomong masa pandemi, kita agak paranoid dong ya. Kita ke dokter gigi harus buka-buka mulut. Apalagi sekarang tuh banyak dokter gigi yang kalau mau periksa ke saya harus rapid test dulu, harus PCR dulu. Nah, itu jadi tantangan juga loh dok dari ibu-ibu ini untuk bawa ke ini. Ada tips nggak dok? Gimana kalau kita kan nggak bisa ke dokter gigi ini dengan posisi yang pandemi seperti ini? Ya memang kita maklumi ya, di masa pandemi udah hampir 2 tahun ini, pasti ibu-ibu ini khawatir lah kalau ke dokter gigi, apalagi bawa anak kecil ya. Jadi kita pastikan praktek dokter giginya seperti apa, terus kemudian APD-nya bagaimana. Kemudian kan bisa sekarang teledentistry ya, WA dulu lah zaman sekarang, WA ke dokternya. Kemudian pengaturan jadwal, jadi kan pastikan kalau masa pandemi dikurangi ya jumlah pasiennya, load pasiennya dikurangi, karena kan tindakan dokter gigi mengeluarkan droplet dan aerosol ya. Kalau di Dahausada bisa nggak dok? Teledentistry. Kalau di Dahausada, ya mungkin teledentistry atau cek gigi anak-anak di Dahausada bisa nggak? Bisa, pakai WA juga bisa, teledentistry. Nanti kita konsultasi dulu online. Kalau misalnya memang butuh tindakan, ya harus datang. Jadi kan kita nggak bisa nih cuman, dok anak saya gigi saya sakit, diapain lah ya, sakitnya gimana, lubangnya sebelah mana, kan kita harus lihat dulu seberapa dalamnya gitu. Jadi kan kalau teledentistry kan kita hanya memberikan pertolongan awal aja ya, kasih obat, paling kan obatnya maksimal ya A, B, C, D itu. Saya bayangannya kalau teledentistry itu isinya ini dok, isinya janjian kira-kira ketemunya kapan, cuman gitu aja biasanya. Boleh, konsultasi dulu boleh, tapi emang harus ada tindakan, dia harus datang. Harus datang. Gitu. Oke dok, ini ada pertanyaan dari Guhana Oscar. Mitos atau fakta sih dok, kalau gigi bawah lepas itu harus dibuang ke atas genting, dan bila gigi atas yang lepas harus ditanam di dalam tanah? Mitos ya itu ya. Jadi memang kalau gigi itu kalau udah waktunya tumbuh ya dia tumbuh. Jadi kalau misalkan gigi atas, gigi susu atas nih lepas, kalau emang dia lepas, kalau emang udah ada benihnya ya dia bakalan turun. Kecuali dia tidak ada benihnya, baru kita tanda tanya nih. Gitu. Ada ya dok yang nggak ada benihnya gitu ya? Banyak. Jadi kalau nggak ada benihnya itu ya tahu nggaknya kita harus foto ronsen dulu ya dok. Nggak bisa. Makanya kalau zaman dulu saya kecil juga gitu, gigi lepas ya, kalau bawah diincalnya genteng, kalau atas ditandur ya dok. Iya gitu. Jadi itu mitos ya.
Ya kalau emang dia sudah ada benihnya, ya dia akan tumbuh. Gitu. Oke, mitos sobat sehat semua ya. Jadi jangan dipercaya, apalagi yang dibawa tidur dimasukin kotak, nanti akan diambil oleh Tit Fairy. Seperti itu. Ya. Pusing itu dok. Nanti dapat kado dari ibunya. Katanya dari perinya, padahal ada ibunya. Itu mungkin kalau zaman dulu tuh tips biar berani cabut gigi kali ya. Ya mungkin. Iya kan. Giginya dilepas biar cepet diuncalnya genteng biar cepet tumbuh. Itu mungkin tips biar kita berani lepas gigi. Oke, ada pertanyaan selanjutnya dokter. Dari Tanto Okepwol 07. Ini nanya namanya keren banget namanya. Tapi ini sedikit di luar topik, tapi nggak apa-apa lah dok, karena masih berhubungan juga. Gigi goyang pada orang dewasa, apakah normal ya dok? Nah, kalau gigi goyang pada dewasa itu juga macam-macam penyebabnya. Bisa karena dia ada karang gigi di sekitar gigi itu. Kemudian biasanya apakah kita anamnesa dulu apakah dia ada diabetes. Biasanya kalau diabetes tidak terkontrol giginya goyang semua. Kalau karang gigi biasanya kok sudah parah gitu, dia merusak jaringan penyangga gigi, jadi merusak gusi dan tulangnya sehingga dia akhirnya goyang. Banyak sekali kasus kayak gitu karena dia nggak tahu kalau ada karang gigi. Dia taunya cuman bau mulut nih. Ada ini kasus baru-baru ini, kok mulutku bau ya, kenapa ya? Nah ketika dicek, waduh giginya udah goyang semua yang belakang, dan dia kenapa ya? Ini karang giginya udah penuh ya. Terus gimana? Terus mau kalau jadi mendesak gitu ya dok? Karang gigi? Iya, dia mendesak ke jaringan penyangganya, gusi dan tulangnya, sehingga ya wes giginya udah kelihatan akarnya goyang. Gitu ya. Oke. Jadi, kalau sudah dibersihkan, balik lagi nggak dok? Tergantung keparahannya, kerusakannya ya. Kalau misalkan cuman gingivitis saja, cuman gusinya aja yang kemerahan, terus kemudian dia goyang dikit tuh, biasanya bisa balik. Kalau gusinya udah sehat itu dia bisa balik regenerasi. Tapi kalau udah parah sampai kelihatan ujung akarnya, ya nggak bisa itu, nggak bisa. Biasanya harus, kalau mau pun harus operasi tanam serbuk tulang ya istilahnya. Gitu. Harus ke spesialis juga. Oke. Ini ada pertanyaan lagi dok dari Desir Zumba. Dokter mau nanya, kalau gigi sakit kok tidak boleh dicabut, kenapa ya? Padahal sudah sakit sekali. Kalau gigi sakit biasanya nangis-nangis baru datang ke dokter gigi ya. Kenapa nggak boleh dicabut? Karena nanti anestesinya nggak jalan. Misalnya seperti itu. Jadi nanti malah menimbulkan infeksi. Ya, itu karena dia giginya sakit masih akut. Kemudian dicabut menimbulkan kan kalau dicabut kan menimbulkan buka ya. Dia menimbulkan infeksi lagi. Jadi harus diredakan dulu sakitnya ya dok ya? Ya, jadi diredakan dulu sakitnya, diterapi antibiotik anti nyeri. Kemudian kalau sudah baru kita lakukan pencabutan gitu ya. Oke, itu kayaknya semua pertanyaan sudah terjawab. Dokter, ini sepertinya kita sudah lewat dari 30 menit ini. Tadinya kita settingnya ya 30 menit tapi plannya 30 menit ya dok? Plannya 30 menit tapi ternyata sobat sehat ini pada antusias semua. Mumpung ini ada konsultasi gratisnya juga ini beberapa pertanyaan tadi. Oke. Nanti jangan lupa ya kita promokan dulu ya. Monggo dokter. Kalau anak-anak biasanya kita hadiah kalau di sini. Kita kasih hadiah kalau di sini, kalau berani perawatan di sini. Hadiah khusus dari dokter untuk perawatan gigi anak. Apa ya? Hadiah kecil aja ya. Khusus anak kecil ya, dewasa jangan Mary ya. Khusus anak-anak kalau perawatan gigi ke sini, kita kasih door prize kecil-kecilan aja. Yang pasti bukan permen ya dok ya? Bukan dong. Oke dokter, ya kita sudah sampai di penghujung acara ini dok. Mungkin ada closing statement lah dari dokter Sinta, apa sedikit 1-2 kalimat yang bisa mengedukasi teman-teman sobat sehat semua tentang kesehatan gigi anak-anak. Monggo dok. Singkat aja ya.
Monggo. Kita nggak boleh takut ke dokter gigi ya, karena ke dokter gigi itu tidak semenakutkan yang dikira. Sudah gitu aja dok. Oke, terima kasih Dokter Sinta waktunya. Hari ini sangat Terima menarik, kasih. hari ini sangat menyenangkan. Banyak ilmu yang bisa kita dapatkan dari Dokter Sinta. Oke, mungkin minggu depan kita akan ketemu lagi dengan tema yang berbeda, dengan host yang mungkin bisa saya, Dokter Galuh, atau mungkin Mbak Rizky, yang juga dari tim pemasaran, seperti minggu yang lalu. Kita tutup acara 3S hari ini, solusi sehat untuk semua dari Rumah Sakit Dahulu Sadar. Salam Keren, sehat keren. semuanya, selamat siang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.